kita chatting. Kita pokoknya pendekatannya Devina menggoda saya. Begitu intinya sudah. Ya, jadi kamu nggak diam dulu saya. Kita bertemu lagi mulai sekarang. Halo teman-teman. Halo. Hai guys. Kembali lagi dengan kita berdua, Delvina dan Sören. So teman-teman, jadi di video kali ini saya dengan Sören akan menjawab kalian pertanyaan. Jadi saat minggu lalu saya sudah melontarkan pertanyaan di Instagram, saya punya Instagram. Terus di situ banyak yang bertanya. Jadi kita akan buat Q&A. Jadi inilah jawaban kita. Ayo kita mulai dari pertanyaan pertama. Saya lupa pertanyaan, jadi saya harus baca ya guys. Oke, pertanyaan pertama. Kakak kenal suami sedari baru dengar kata sedari lagi nih. Kakak kenal suami sedari tahun berapa? Tahun berapa kakak? Kepo nih. Kita ini pertama kali bertemu kayaknya akhir tahun 2013. Kayaknya ya teman-teman, saya juga lupa. Tapi beneran kenal itu baru tahun 2014. Terus pacaran juga mulai tahun 2014 bulan apa yuk? Kalau aku salah saya pukul tanggal 2 bulan April. Iya, pintar sekali. Dia tidak ingat, dia tanya saya. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk lebih lengkapnya, untuk awal mula kita bertemu, itu pernah kita sudah buat video, tapi itu mungkin video di bawah sekali di kita punya YouTube tentunya. Ya kamu bisa cek saja, dia punya titel itu awal mula pertemuan kita berdua kayaknya. Atau awal mula bertemu suami? Iya kayaknya. Jadi nanti saya taruh di sini biar kamu bisa cek langsung untuk lebih lengkapnya ya teman-teman. Oke, jadi sudah begitu saja dengan jelas ya teman-teman. Itu sudah tahun 2013 akhir pertama kali kita bertemu. Kita sudah hampir bertemu 10 tahun yang lalu. Ini tahun 2022. Setua juga kita deh, terus bicara tahun, saya langsung ingat umur ini. Oke sudah teman-teman, kita next saja ya dengan pertanyaan kedua. Ada nggak perbedaan dalam cara mendidik William dari kakak Indonesia dan Sören Jerman? Ada banyak. Jadi biarkan dia yang mau curhat. Kita mulai. Oke, bangun pagi mulai dengan sarapannya beda kalau di Indonesia dan di sini selalu sarapan atau roti. Biasanya sarapan roti. Bukan yang makanan yang kita masak atau apa, tapi biasanya roti. Dan itu anak kita duduk semua bersama-sama makan roti bersama-sama di Jerman. Kalau di Indo beda masak dan orang mungkin makan tidak sesama waktu, yang satu tidak bersamaan. Iya. Jadi misalnya jadi sama sih kayak begitu teman-teman di sini. Saya tidak tiap hari itu makan roti, ya kebanyakan emang makan roti, tapi biasanya kalau ada kayak nasi sisa begitu saya biasa goreng dan saya makan paginya begitu. Kadang saya kasih William, itu salah satu beda juga. Itu juga termasuk pendidikan karena mendidik karena itu orang tua juga ajar ke anak tuh. Iya, dan itu kan untuk lanjut biar dia terbiasa begitu makan. Dan di sini kan makan harus pakai sendok, garpu dan pisau, itu yang paling penting. Kalau makan siang, dan itu anak belajar dari umur kecil ini, mereka sudah diajarin. Kalau anak makan pakai tangan, di sini bilang tidak sopan. Tidak sopan. Atau di sini juga William itu tuh kamu tahu sekarang tuh dia makan pakai garpu. Maksudnya kayak Sören dia begitu. Walaupun kadang kita duduk satu meja makan siang, itu saya makan pakai tangan. Kadang kalau makan apalagi sambal ya, nah makan pakai tangan. Dong dua pasti pakai garpu atau ya pisau ekstra. William tidak akan pakai pisau. Ya William belum pakai pisau. Itu juga salah satu bedaan di mendidik. Saya lebih jaga. Kalau di Jerman kita ada bilang Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Maksudnya anak kecil tidak boleh pegang pisau atau garpu, lampu atau api, begitu juga tidak boleh.
Kalau Delvina kadang-kadang dia taruh barang, misalnya pisau dia taruh di atas meja dekat Willem bisa ambil sebenarnya. Itu teman-teman sama. Ini bukan pisau yang tajam, ini pisau yang roti. Tapi dia tuh emang begitu. Tapi itu bukan cuma saya di Jerman. Iya, itu di Jerman. Tapi itu menurut saya tuh bagus sekali. Jadi saya terlalu bebas dan dia mengontrol. Jadi itu kombinasi yang bagus. Apalagi yang beda kalau ganti pampers. Di sini biasanya kalau bersihkan pakai tisu basah. Tisu basah. Kalau di Indonesia kas mandi anak dicebok. Kalau di Indonesia kan dicebok, terus di sini pakai tisu basah. Sedangkan saya ini paling tidak bisa, apalagi kalau William dia langsung bilang bawa kalau waktu bayi sekali oke, sama sih pakai tisu basah. Tapi kalau sebesar-besar kayak begini saya bilang langsung ke toilet. Jadi saya bersihkan dia pakai air dicebok biasa begitu teman-teman. Tapi kalau Soren yang mau ganti dia pampers berarti Soren pakai tisu basah. Kalau saya bawa dia ke toilet. Itu cuma untuk ya. Kalau pipis itu saya bisa juga pakai tisu basah. Begitu kan? Itu. Terus apa lagi biasanya? Kadang-kadang juga bedanya bukan kita dari budaya yang beda, tapi itu kita punya sifat yang beda. Kalau saya main sama dia saya lebih tenang, saya bacain buku buat dia, atau kita main kayak Lego gitu. Tapi kalau Delvina main sama dia, biasanya Delvina gemes. Dia lebih suka lari-lari sama dia begitu. Itu kayaknya kita punya sifat, itu bukan. Itu sifat, ini bukan ini kita dua saja, bukan secara keseluruhan. Jadi cuma cara kita main sama anak saja. Ini yang paling buat saya perbedaan yang kelihatan sekali signifikan itu misalnya kita di Indonesia kalau anak jatuh tuh pasti kita langsung bilang aduh sayang kok kenapa, mana yang nakal sini mama pukul begitu kan kalau kita di Papua. Kalau di Jerman kalau anak jatuh saya biasanya bilang berdiri. Dia langsung berdiri, tidak nangis. Berdiri, alles good, itu semua baik-baik saja. Nah itu Soren. Jadi tapi menurut saya lama-lama juga bagus. Maksudnya cara begitu ya. Tidak setiap kali dia jatuh langsung bilang aduh sini sayang mana yang nakal, sakit kah tidak? Sakit itu oke. Tapi kalau anak juga beda. Kalau Willem, kalau dia beneran sakit, dia nangis. Oh iya, kalau beneran sakit dia kasih tahu. Maksudnya beneran sakit, beneran itu dia akan nangis dan dia minta kita sayang dia. Iya kan? Salah satu bedanya kita bisa bicara lagi. Tapi iya, kalau dia beneran sakit dia nangis. Tapi kalau dia cuma jatuh biasa saja pasti Soren bilang ayo berdiri, bersihkan tangan. Dia tidak nangis. Itu kalau dia tidak sakit sama sekali. Tapi ya kalau anak Indonesia mungkin jatuh nangis dulu karena sudah terbiasa. Karena mama biasa bilang ayo sini mana yang sakit sini mama pukul. Maksudnya pukul tanah begitu ya. Maksudnya kan kita biasa kayak begitu. Tapi itu sudah bedanya saya dengan Soren dulu. Tapi lama-lama saya jadi terbiasa. Kalau Willem dia jatuh begitu dan saya lihat juga tidak terlalu parah ya. Saya bilang Willem ayo berdiri, semua baik-baik saja begitu. Salah satu yang juga kalau Willem dia ada sakit itu misalnya jatuh, kaki sakit apalah. Kalau di Jerman biasanya tiup. Kita anak nanti minta ditiup di tempat yang sakit. Kalau Delvina dia biasanya sayang. Buat saya aneh karena kalau saya maksudnya kan sayang begini ayo sudah kalau saya sakit di mana saya tidak mau siapa-siapa pegang karena nanti tambah sakit kan. Bukan saya pegang kuat ya, maksudnya disayang-sayang begini. Itu kayaknya cuma kita dua. Saya tidak tahu ini di Indonesia juga kayak secara keseluruhan kan tidak. Tapi orang di Indonesia tiup juga kan tidak. Biasa sih ada yang saya tidak tahu ada yang ditiup juga mungkin, cuma saya saja ya biasa ya sudah sabar sembuh. Kadang-kadang cium juga di tempat yang sakit. Ya kan bilang ai gitu. Iya, kita tidak maksudnya. Ya itu bedanya saya dengan Soren. Itu saya tidak tahu kita di Indonesia atau semua begitu kan tidak, tapi itu saya sama Soren ya ini yang kita berbagi ke kalian. Kayaknya begitu saya sudah dapat nanti video berbeda nih terlalu banyak di antara kita berdua nanti ini. Kita bikin video lengkap lagi. Kalau mau kamu tanya lebih lengkapnya kamu tulis saya di bawah, jadi biar kita akan menjawab lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke. Next. Pertanyaan selanjutnya. Kakak kapan bawa adik Willem pulang ke Papua? Ya itu kamu yang bawa tuh secepatnya. Berarti saya boleh pulang sama Willem ke Papua?
Kalau saya boleh pilih, itu saya ikut. Tapi kalau kalian mau jalan di dalam waktu yang saya tidak bisa ambil cuti, ya saya tidak bisa ikut dan saya bisa mengerti kalau kau kangen Indonesia dan kau juga mau Willem bisa lihat Indonesia juga. Iya, karena dari saya hamil sampai Willem sekarang dia semua 2 tahun Februari ini, itu dia belum ketemu dia mama di Papua sana. Jadi rencananya tahun ini pasti kita akan pulang ke Papua, tapi kita lihat dari karantina di Indonesia ini berapa lama saja. Karena lama-lama habis kita karantin saja waktu liburan, maksudnya waktu kita liburan ini lama sekali nanti di karantin. Jadi mending kita lihat kalau karantin sudah sedikit 3 hari kah begitu kah, baru kita akan pulang. Begitu ya teman-teman. Kita juga pengen kok pulang ke Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah siap? Siap. Gerak. Siap, gerak gitu. Saya bukan dalam Willem. Oke, pertanyaan selanjutnya. Willem sehari-hari diajarin pakai bahasa apa, Mace? Kita sehari-hari kita pakai bahasa kedua-duanya. Dua-duanya. Jadi begini teman-teman, kita maunya sebisa mungkin saya mempertahankan bahasa Indonesia. Jadi Willem itu kalau bicara sama saya pakai bahasa Indonesia yang tidak tahu ya, saya bahasa Indonesia juga tidak baik dan benar. Jadi pasti nanti Willem ini akan bicara bahasa logat Papua. Tapi itu juga tentunya. Iya, itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi itu juga bahasa yang baik dan itu juga bahasa yang benar. Iya, maksudnya itu, tapi kita bicara bukan maksudnya sesuai sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik, yang disempurnakan. Tapi ini Willem akan bicara logat Papua. Tapi kalau Soren yang bicara sama Willem, pakai punya bahasa Jerman yang biasa juga. Bahasa Indonesia yang biasa juga. Dan kalau misalnya Willem bertemu sama, misalnya sebisa mungkin, sebenarnya ini kita punya keinginan sih, kayak bertemu sama saudara yang di Leipzig juga, yang bisa bahasa daerah, bahasa Me. Itu saya suruh dia pakai bahasa Me, jadi Willem bisa terbiasa dengar saja. Iya, itu sih. Dan juga Soren punya kolega-kolega itu juga kan dari berbagai negara. Dan ada satu yang dari Meksiko, saya suruh dia juga bicara sama ke Willem itu pakai bahasa Espanyola. Biar Willem dia bisa. Willem ya, kita punya tujuan Willem bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jerman kedua-duanya. Intinya itu, dan yang lain itu cuma biar dia bisa mendengarkan kalau ada bahasa selain yang dia mama dan bapak bicara. Tapi saya mau tanya lagi nih, di pertanyaan bilang ajarin toh? Iya. Tapi maksudnya kita bicara bahasa apa? Sehari-hari diajari, ya jadi. Karena anak umur begitu belum ajar bahasa. Iya, tapi maksudnya kita kan bicara ke Willem. Sebisa mungkin yang kita mau tuh bahasa Indonesia, Soren bahasa Jerman. Kita lanjut lagi ya. Kakak, perjalanan cintanya kakak entah bertemu di kampus atau di mana? Kita bertemu di Malam Bahasa. Ya, jadi kita bertemu di sebuah tempat, itu kayak kafe ya. Iya. Kafe begitu, tapi di situ itu tempat orang belajar berbagai bahasa, teman-teman. Dan pada saat itu Soren juga ada di sana. Soren lagi pengen belajar bahasa Indonesia. Kok lagi pengen kok? Kok waktu itu sudah mulai belajar bahasa Indonesia? Sudah ada kursus. Jadi Soren di universitas, dia waktu itu ambil 2 semester itu pelajaran bahasa Indonesia. Dan intinya di kafe itu kayak kita bertukar bahasa gitu. Dan saya di sana itu karena ada Soren punya teman atau kakak tingkat begitu, dia memerlukan ada satu orang Indonesia dari Papua. Jadi dia mau bertemu saya untuk dia mau nanya-nanya begitu. Makanya ada teman orang Indonesia, dia bawa saya, dia kasih kenal saya ke Soren punya kakak tingkat itu, dan di sana ada Soren juga. Makanya kita mulai berkenalan di situ. Itulah awal mula kita pertama bertemu. Iya, dan kalau jalan cinta itu juga lanjut tuh, kita setelah beberapa kali bertemu 1-2 bulan tidak bertemu karena saya pulang untuk 1-2 bulan untuk pasca. Untuk pasca kalau saya tidak salah. Terus kita chatting. Kita pokoknya pendekatannya Devina menggoda saya. Begitu intinya sudah. Jadi kamu kan diam dulu saya. Kita bertemu lagi, mulai pacaran.
3 tahun setelahnya nikah, 3 tahun setelahnya ada anak. 3 tahun setelahnya. Oh iya ya. Kira-kira setelah nikah. Dan Willem lahir 2020 ya. 3 tahun kemudian setelah nikah 2017, 2020 Willem lahir. Iya, kita tunggu 3 tahun, 3 tahun. Jadi kami tunggu saja ini tahun keberapa kita nikah? Berarti nanti ada anak kedua lagi tes tuh. Terada intinya begitu. Intinya kalau awal mula lebih lengkapnya kamu bisa cek di kitab video ini lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kakak S1 ambil fakultas apa? Masih penasaran sama kakak Zoran sama kakak Delvina. Jadi kamu tahu, saya ambil apa namanya bahasa Inggrisnya bookstore publishing. Kalau Zoran kamu lebih tertarik sama dia karena dia tuh bukan S1 lagi. Sekarang kok sudah S berapa? Dia sudah S cendol. Di Jerman ada S1, S2 juga, itu saya ambil kedua-duanya linguistik. Jadi S1, jadi dia sudah selesai S1 dari 2000 berapa itu ya? 2016? Kayaknya 2016, S2. Jadi kita dua tuh sebenarnya mulai sama-sama. Dan kamu bayangin dia selesai master itu 2000, S2-nya 2017. Pas kita nikah 2018. Dia selesai master 2018. Habis itu kau lanjut S3. S3 itu harusnya selesai 2021, tapi gara-gara corona jadinya lebih lama dan itu lagi mau selesai. Tapi S3 ini deh BTW dia sudah serahkan dia punya disertasi. Skripsinya S3 itu dia sudah serahkan disertasinya tuh tahun lalu bulan September. Iya, tapi masih lama. Jadi intinya dia tuh sebenarnya tuh sudah selesai, tapi kalau orang kasih ucapan ke dia kasih selamat khusus selesai S3, belum lulus. Tapi dia tuh belum lulus karena dia belum ada nilai presentasi untuk dia punya dia tidak bilang defense itu. Nih apa? Verteidigung. Jadi dia presentasi akan dia punya harus melindungi punya skripsi. Jadi intinya dia presentasi akan dia punya disertasi itu. Jadi makanya kalau orang kasih selamat tuh dia bilang sabar dulu, dia tidak enak kalau dia bilang sudah selesai. Padahal intinya dia sudah kasih barang itu dan puji Tuhan dia sudah dapat kerja. Iya toh. Iya. Jadi dia lanjut lagi kuliah, tidak tahu mau sampai SS berapa. Di Jerman memang ada S4. Oh ada S4. Saya kira tipu-tipu saja. Kalau mau jadi profesor di Jerman harus tulis satu skripsi lagi. Oke. Saya tulis skripsi BA, skripsi S1, saya tulis skripsi MA, S2, saya tulis skripsi S3. Oh iya, jadi dia sudah doktor Zoran Eger Tebay. Belum jadi. Oh iya, belum jadi. Tapi nanti dia punya dia presentasi akan Verteidigung itu nanti tahun ini, tapi belum tahu bulan berapa. Tapi kamu akan ikuti kita perjalanan ini, nanti saya akan rekam pas dia kayak dibilang wisuda gitu ya. Kalau di sini tidak ada wisuda. Tidak ada wisuda itu bikin sedih sekali. Jadi kita tidak ada foto kayak pakai toga dan sebagainya. Tidak ada. Oke, begitu ya. Jadi dia intinya semua tuh dia lakukan linguistik. Itu linguistik itu apa sayang? Ahli tata bahasa. Jadi dia tuh sekarang dia kerjanya tuh ini penelitian bahasa-bahasa begitu ya. Terus sama dia tuh sebenarnya sudah dari dosen. Jadi dia ini bapak dosen. Dia ngajar sekarang itu anak-anak yang S1 yang baru masuk kuliah. Makanya saya bilang kok mata dijaga, itu anak-anak kecil-kecil. Benar, anak kecil. Itu anak-anak kecil Jerman beda, maksudnya tinggi-tinggi besar-besar. Mereka benar anak kecil. Ya, oke sudah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakak punya kewarganegaraan sekarang apa? Masih Indo atau Jerman? Sapunya sudah Jerman. Dia punya dia Jerman dia. Kalau saya masih Indonesia. Terus kalau buat Willem sekarang ini terdaftar sebagai warga negara Jerman. Indonesianya belum ada karena kemarin kita mau daftar tapi karena pandemi saya sudah telepon ke KBRI Berlin. Tapi mereka bilang nanti saya sudah daftarnya. Makanya kita masih ulur-ulur waktu ini. Jadi tunggu, tidak tahu kapan baru kita ke Berlin lagi untuk daftar akan dia. Kalau dia tuh mempunyai 2 warga negara, Indonesia sama Jerman. Begitu. Tapi untuk saat ini
dia terdaftar sebagai warga negara Jerman. Saya mau bilang tentang kewarganegaraan. Kalau kamu mau jadi warga negara, kalau anda mau jadi warga negara Jerman, tidak bisa tetap warga negara Indonesia. Tidak bisa. Tidak bisa kedua-duanya. Kalau aku pindah ke warga negaraan tidak bisa kedua-duanya. Iya, jadi saya harus milih salah satu. Nanti Willem juga, saya tidak tahu nanti aturan kalau sudah berubah. Tapi untuk saat ini aturannya Willem di bawah 18 tahun dia masih punya dua kewarganegaraan. Tapi nanti 18 tahun ke atas dia harus memilih. Itu aturan untuk saat ini. Tapi semoga saja nanti aturannya berubah biar dia bisa dapat dua kewarganegaraan. Susah sekali deh pengucapannya. Adik cili bagaimana kita buat? Bagaimana cara pesan? Oke.